Swastiastu, perkenalkan saya Niputu Diasyana Putri dengan NIM 2212111011. Saya dari jurusan Yoga dan Kesehatan Fakultas Muhammadiyah Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fisiologi manusia. Namun sebelumnya, apa sih tujuan dari ilmu fisiologi? Nah, ilmu fisiologi merupakan ilmu yang menjelaskan berbagai faktor fisik dan kimiawi yang bertanggung jawab atas asal-usul, perkembangan, dan kemajuan hidup. Nah, bidang fisiologi itu sangat luas tentunya, mulai dari fisiologi manusia, fisiologi hewan, dan fisiologi tumbuhan. Nah, manusia sendiri tentunya dibentuk, kita sendiri tentunya dibentuk oleh berbagai sistem ya tentunya seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, kemudian dari sistem-sistem tersebut dibentuk oleh berbagai organ seperti sistem pernafasan dibentuk oleh organ paru, kemudian organ itu sendiri dibentuk oleh jaringan, kemudian jaringan itu dibentuk oleh kumpulan sel-sel sejenis, dan sel itu sendiri dibentuk oleh molekul-molekul. Nah, jadi ini organisasi di tubuh manusia itu tentunya yang pertama dibentuk oleh molekul-molekul, kemudian berkumpul menjadi sel, kemudian sel yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama itu membentuk suatu jaringan, kemudian jaringan yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama itu membentuk suatu organ, kemudian organ membentuk sistem organ, kemudian nantilah sistem organ itu membentuk suatu individu atau manusia itu sendiri. Nah, di fisiologi ini kita membahas mengenai adaptasi manusia. Tentunya semua makhluk hidup itu perlu untuk beradaptasi, di mana tujuannya untuk bertahan hidup dan di mana itu terjadi secara otomatis. Nah, kadang itu di luar kendali kita atau secara tidak kita sadari seperti bernafas, itu kadang-kadang itu gerakan yang sistematis atau otomatis. Nah, juga seperti lapar kita mencari makan, kemudian dingin kita mencari kehangatan, dan juga kalau kita sendiri itu yang mencari pasangan hidup. Nah, di dalam tubuh manusia juga terdiri atas cairan tubuh, di mana cairan tubuh dalam manusia itu terdiri dari 60% dari berat badan. Nah, eh, cairannya itu terdiri dari air dan unsur-unsur yang terlarut di dalamnya, di mana cairannya itu ada cairan intraseluler sebanyak 40% di dalam sel dan cairan ekstraseluler di mana terdapat plasma 5% di mana itu ada di dalam pembuluh darah, kemudian ada cairan interstisial atau cairan transeluler yang berada di limfe, cerebrospinal, di sendi, bola mata, dan lain-lain sebanyak 15%. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, di mana 60% dari berat badan kita, berat badan manusia ini terdiri dari air. Nah, misalnya untuk berat badan orang dengan 70 kg itu 42 liternya itu terdiri dari air. Dan 40%-nya lagi itu baru zat padat. Nah, di dalam fisiologi ini kita mengenal yang namanya homeostasis, di mana seluruh organ dan jaringan itu bertugas menjaga lingkungan ekstraseluler kita beserta isinya dalam keadaan konstan. Nah, itulah yang disebut homeostasis, di mana sistem organ, jaringan, dan sel itu dia menjaga keseimbangan ekstraseluler beserta isinya itu untuk tubuh kita agar tetap atau mendekati normal sehingga kita bisa dalam keadaan sehat. Nah, setiap sistem dan organ di tubuh kita ini memiliki fungsinya masing-masing untuk menjaga hemostasis itu sendiri, di mana tetap dalam batas-batas normal dan konstan. Misalnya, sistem respirasi itu dia mengambil oksigen karena uh, sel dan otak kita itu memerlukan oksigen itu sendiri. Kemudian cairan ekstrasel itu berperan dalam menjaga hemostasis melalui pertukaran cairan ekstrasel, interstisial, dan masuk ke intraseluler. Nah, itu merupakan bagian dari sistem sirkulasi. Nah, di dalam tubuh kita sendiri itu terdapat beribu-ribu sistem pengaturan. Nah, sistem pengatur ini genetik di dalam sel. Nah, seperti sistem respirasi hingga sistem syaraf. Nah, berbagai pengaturan itu dilakukan oleh tubuh seperti pengaturan konsentrasi oksigen dan karbon dioksida, pengaturan tekanan darah, sehingga penting untuk menjaga nilai-nilai batas normal dan batas maksimal yang tidak menyebabkan kematian. Nah, itulah yang bisa disebut dengan homeostasis juga. Nah, pengaturan fungsi tubuh itu yang pertama ada sistem syaraf, di mana sistem syaraf itu sendiri mengatur aktivitas dari sistem otot. Nah, makanya timbullah suatu gerakan.
Kemudian adanya sensasi terhadap lingkungan internal dan eksternal, makanya kita bisa mengetahui panas, dingin, sakit. Nah, itu karena adanya pengaturan dari sistem syaraf. Kemudian kita bisa melakukan suatu gerakan itu juga karena ada pengaturan dari sistem syaraf. Kemudian ada kelenjar endokrin, di mana kelenjar endokrin ini akan menghasilkan hormon yang di mana fungsinya untuk metabolisme sel. Kemudian juga sekresi kealiran darah. Untuk sistem imun, itu di mana mekanisme pertahanan tubuh yang di mana melindungi tubuh kita dari patogen-patogen yang berbahaya. Kemudian ada sistem integumen itu sendiri, yaitu kulit, itu fungsinya untuk melindungi tubuh kita, kemudian untuk mengatur suhu tubuh kita agar kita tetap dalam atau mendekati keadaan normal. Kemudian untuk sistem reproduksi itu sendiri tentunya itu untuk membentuk hal yang baru atau sel yang baru, di mana sel yang baru itu bisa kita sebut juga dengan regenerasi atau menggantikan sel-sel yang telah mati untuk menjaga homeostasis itu sendiri atau untuk agar tubuh kita ini dapat bekerja secara optimal dengan adanya sel-sel yang terbarukan. Nah, kemudian ada sistem kontrol di mana umumnya terjadi melalui mekanisme umpan balik. Misalnya kadar CO2 di dalam tubuh kita tuh meningkat, sehingga yang dilakukan oleh tubuh adalah ventilasi dari paru itu meningkat sehingga dapat mengeluarkan CO2 dan menarik oksigen atau O2 masuk ke dalam paru sehingga itu akan menyebabkan keseimbangan atau sifat homeostasis itu sendiri. Kemudian untuk feed forward control system atau mekanisme umpan balik ini yaitu untuk mempercepat reaksi dari tubuh. Kemudian ada pun adaptive control di mana nantinya otak akan mengingat suatu kejadian dan mengontrolnya untuk kegiatan berikutnya. Nah, ini juga yang disebut dengan adaptasi. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal, tubuh manusia ini terdiri dari sel-sel ya, teman-teman. Nah, di mana sel ini merupakan unit terkecil yang ada dalam tubuh manusia. Di mana ciri sel itu sel memerlukan energi, sebagian besar sel memiliki kemampuan reproduksi, sel memiliki kemampuan memperbaiki diri, dan sel berada dalam cairan ekstraseluler tadi. Nah, untuk struktur dari fisik dari sel itu, sel memiliki banyak organel-organel di mana ada membran sel, membran inti, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, mitokondria, lisosom, sentriol, dan juga ada inti dari sel yaitu DNA dan RNA yang membawa sistem genetik. Nah, sel itu ada dalam makhluk hidup, otomatis sel itu merupakan bagian dari makhluk hidup yang dimana juga memerlukan energi untuk melakukan aktivitasnya. Dimana sumber energi dari sel itu ada dari oksigen dan nutrisi, dimana yang kemudian akan diubah menjadi ATP di mitokondria yang kemudian akan ATP tersebut dipecah lagi menjadi ADP dan PI untuk dapat dipergunakan oleh sel. Nah, untuk mitokondria ini kita tahu bahwa di proses pembentukan ATP itu terjadi di mitokondria, di mana nantinya ATP tersebut akan digunakan oleh otot dan sel untuk sebagai nutriennya mereka agar mereka bisa dapat aktif. Nah, kemudian apa saja sih sistem pendukung yang bisa digunakan oleh tubuh kita untuk mendapatkan sumber dari nutrien itu sendiri? Yang pertama itu ada sistem muskuloskeletal atau sistem otot dan rangka. Dimana itu berfungsi untuk kita dapat bergerak dan mencapai makanan sehingga makanannya itu nanti akan kita cerna oleh sistem pencernaan di mana menyerap karbohidrat, lemak yang nantinya akan diubah menjadi ATP tadi yang akan bisa digunakan oleh sel untuk beraktivitas. Kemudian juga ada sistem pernafasan di mana tubuh kita juga memerlukan O2 khususnya otak dan sel itu memerlukan O2 agar mereka bisa aktif. Nah, kemudian ada pun komponen dan prinsip dari homeostasis itu sendiri sebagai berikut. Untuk prinsip dari homeostasis itu tubuh akan selalu dalam keadaan optimal dan sistem organ maupun organ itu akan selalu mendekati batas-batas normal. Kemudian untuk lingkungan yang selalu berubah, itu baik lingkungan internal dan eksternal, itu tubuh akan melakukan adaptasi, di mana perubahan aktivitas dari masing-masing sistem itu sendiri untuk mencapai keadaan optimal tadi. Kemudian ada pun dasar-dasar dari homeostatis itu sendiri ada gerak, energi oksigen, cairan, dan zat sisa, di mana zat sisa itu sendiri nantinya akan dikeluarkan oleh sistem ekskresi dari tubuh seperti ginjal dan yang lainnya.
Nah, kemudian ada pun komponen dari homeostatis itu sendiri. Yang pertama ada sistem muskuloskeletal yang terdiri dari otot dan rangka, di mana untuk menghasilkan gerakan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua ada sistem energi, itu untuk menghasilkan energi untuk tubuh kita. Kemudian ada sistem transportasi, di mana mengalirkan seluruh energi ke seluruh tubuh itu melalui pembuluh darah. Kemudian ada sistem respirasi, itu meliputi paru-paru dan organ respirasi seperti hidung. Kemudian ada sistem ekskresi, itu tadi untuk mengeluarkan sisa dari tubuh, itu meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Kemudian ada sistem suhu untuk mengontrol suhu dalam tubuh kita agar tetap normal. Kemudian ada sistem hormon yang membantu seluruh sistem tersebut agar berjalan dengan baik. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fisiologi manusia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.